بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang amat sangat luar biasa banyaknya yang Allah berikan kepada kita, dan tentu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Akan tapi ketika kita lupa akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Oleh karenanya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena banyak di antara umat manusia yang lupa akan nikmat yang telah Allah berikan, yaitu terutama adalah nikmat sehat dan waktu luang. Sudah benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maubunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah, pasti di antara kita ingin merasakan nikmatnya sukses dunia dan juga sukses di akhirat. Jalan meraih sukses dengan pasti adalah dengan bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ayat yang mungkin menjadi motivasi bagi kita dan juga menjadi renungan bersama, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ma'asyiral muslimin sidang subuh yang dirahmati Allah, tawakal berasal dari kata wukul, berarti berserah diri
atau mempercayakan seperti halnya yang disebutkan wakalat amri ila fulan, aku tidak menyerahkan urusanku kepada fulan. Sedangkan yang dimaksud dengan tawakal adalah berkaitan dengan keyakinan. Ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berdasarkan keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang subuh yang dirahmati Allah, tawakal merupakan sebab diperolehnya rizki. Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya tawakal adalah seutama-utama sebab untuk memperoleh rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Dan juga akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat ini, yaitu surah At-Talaq ayat yang ketiga, kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Lau annan nasa kulluhum ahadu biha lakafathum." Seandainya semua manusia di muka bumi ini mengambil nasihat tentang ayat ini, itu sudah akan mencukupi bagi mereka. Seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusan dunia, agama dan akhirat mereka. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan pula bahwasanya barang siapa yang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia maupun urusan agama untuk meraih manfaat dan terlepas dari kemudaratan, maka ia pun akan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, masuk surga tanpa hisab juga dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yadkhulul jannah min ummati 70,000 bighairi hisab, humuddin la yastarkuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70,000 orang dari umatku akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Bayangkan, 70,000 dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak beranggapan sial, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam merealisasikan tawakal, tidaklah menafikan melakukan usaha dengan melakukan berbagai sebab yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, usaha dengan anggota badan dalam melakukan sebab adalah suatu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bersandarnya hati pada Allah Subhanahu wa taala merupakan termasuk keimanan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dirahmati Allah, memang iman itu bisa naik dan juga kadang turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik dan juga bisa turun. Yazidu bit ta'ah, menaiknya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yankusu bil ma'asi, dan merosotnya keimanan itu karena perbuatan maksiat yang kita lakukan.
Akan tapi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa berupaya dan berusaha bagaimana caranya iman itu selalu naik, tidak merosot sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal tidak mesti meninggalkan usaha, namun haruslah dengan melakukan usaha yang maksimal. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi tarzaqahum kama yarzuqu at-tayra yughdu himasan wa tarru bitanan." Sesungguhnya seandainya kalian umat manusia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Bagaimana dengan burung? Burung itu berangkat pagi dan pulang pada sore hari. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah. Al-Munawi mengatakan burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali ketika sore hari dalam keadaan kenyang. Namun sebab usaha itu bukanlah yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal tidak harus meninggalkan usaha. Tawakal haruslah dengan melakukan berbagai usaha yang akan membawa pada hasil yang diinginkan. Karena burung saja mendapatkan rezeki dengan usaha, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kita harus mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa mencari rezeki para jemaah sekalian. Ibnu Allan mengatakan bahwa As-Suyuti mengatakan, juga Al-Baihaqi mengatakan dalam Su'banul Iman, hadis ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai saja. Kita harus senantiasa berusaha, berupaya bagaimana kita memperoleh rezeki yang baik, yang halal. Kita harus senantiasa berusaha dan berupaya. Dalam sebuah buku saya pernah menemukan bahwasanya untuk meraih sukses itu kita harus butuh duit. Duit itu bukan lembaran-lembaran kertas uang, melainkan D yang pertama adalah doa, sedangkan U adalah usaha, I adalah istiqamah, dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah. Oleh karena jangan sampai di antara kita melupakan Allah. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita sekalian. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku pun ingat kepadamu. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan melupakan kita. Ada sebuah kisah terpendek yang menakutkan dan juga mengerikan dalam Al-Quran yang berbunyi, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun akan meninggalkan mereka. Jadi ketika kita melupakan Allah dalam segala urusan, maka Allah pun akan meninggalkan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Di dunia dilupakan dan ditinggalkan orang yang kita cintai, itu sakitnya luar biasa. Apalagi kalau sampai Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan kita. Ada sebuah hadis yang dimana hadis ini mengatakan ada 3 orang, ada 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ada 3 orang yang kelak tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosanya. Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Siapakah golongan ini?
Yang pertama, rajulun ala fasli ma'in bil fala yamna'uhu min abdis sabil, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, ternyata dia tidak mau memberinya kepada ibnu sabil yang sangat membutuhkan. Dia menjadi orang yang kikir. Begitupun orang yang banyak hartanya, dia banyak hartanya, di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus senantiasa membantunya. Jangan sampai dalil ini menjadikan kita termasuk di dalamnya yang mengatakan bahwasanya kita membiarkan orang-orang itu kehausan di sana. Sedangkan yang kedua, warajulun ya ma'rajulun bisil'ati ba'dal asri falahu fakhadallahu billahi wala khadha yakadu fasaddaqa wa huwa ala ghairi dzalik. Yaitu yang kedua adalah seseorang yang berjual beli pada waktu asar lalu ia bersumpah dengan sumpah yang dusta bahwasanya ia telah mengambil barang tersebut dengan nilai seperti ini dan begitu, padahal ia tidak. Para ulama mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang bersumpah pada waktu asar ini, maka sumpahnya itu diragukan. Sedangkan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun yaba'a imaman la yubayihu illa bidunya fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi. Dan orang yang membaiat pemimpin karena dunia, bila ia diberi oleh pemimpin ia akan melaksanakan baiatnya, dan bila tidak diberi maka ia tidak mau melaksanakan baiatnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, sudah terjadi di zaman sekarang ini bahwasanya banyak pemimpin, bahkan orang-orang tidak mau membaiat kecuali ia diberi upah yang sangat banyak. Maka jangan sampai di antara kita termasuk golongan ini, karena dengan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan melupakan atau meninggalkan kita. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa berdoa, berusaha dan juga istiqamah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak akan menjadi orang yang sukses di akhirat. Dan juga pada saat ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sukses di dunia. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan lahir dan batin, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita terhadap rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala. Moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir daripada kajian ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.